Sebuah kasus biasanya akan mudah dipecahkan jika ada saksi dan bukti yang nyata, karena biasanya polisi tidak percaya begitu aja pada seseorang dengan kata-kata. Orang bisa aja berbohong, tapi apa jadinya jika seseorang tidak punya bukti konkret, tapi dia bersumpah mati-matian bahwa dirinya tidak bersalah? Kali ini saya mau ngajak kamu untuk ke kota Monterrey di Meksiko, di mana telah terjadi pembunuhan yang pelakunya adalah seorang pria yang tidak rela dirinya diputusin sama sang pacar, katanya sih begitu. Kejadiannya tahun 2006. Pelakunya juga belum genap berusia 22 tahun, seorang mahasiswa. Saya mau ajak kalian semuanya konsentrasi sama kasus ini karena terbilang sedikit ruwet. Banyak tokohnya dan alurnya yang mungkin bisa aja maju dan mundur. Saya akan jelaskan secara rinci dan berurutan supaya kamu semuanya gampang ngerti. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini ya dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video terbaru tentang kriminal, konspirasi, misteri, dan juga horor, kamu jadi orang pertama yang tahu. Jadi ada seorang pria yang lahir pada Oktober 1984 bernama Diego Santoy Riverol. Dia merupakan mahasiswa di salah satu kampus di kota Monterrey, Meksiko. Diego ini cukup tampan, jadi idola cewek-cewek di kampusnya. Bahkan sebagian orang bilang dia ini mirip sama penyanyi Nick Jonas. Kayaknya sih emang mirip. Diego walaupun tampan nggak sombong, beda sama yang di sekitar kita ya, tampang pas-pasan tapi sombong banget. Nah, si Diego ini merupakan anak yang supel dan humble. Orang suka banget berteman sama dia. Kalau anak kampusnya bikin acara apa aja, wajib banget undang si Diego. Nggak ada lu nggak rame, katanya sih begitu. Dan Diego ini anaknya nggak suka mabuk, bahkan tidak merokok, bukan tipe anak yang bermasalah. Bahkan orang tuanya bilang dia itu tipe anak yang rajin dan juga aktif di gereja. Ada satu cewek di kampusnya Diego bernama Erika Penacos. Erika Penacos. Kita bilang aja Erika Penacos ya. Usianya 19 tahun. Dia cewek modis dan juga cantik, lucu dan juga menggemaskan. Jadi kemudian dikatakan dia pacaran sama si Diego ini. Sekarang saya mau tarik kamu dulu masuk ke keluarga Erika Penacos. Dia lahir sebagai anak kedua dari dua bersaudara. Kakaknya bernama Azura Penacos, lebih tua 2 tahun dari Erika, dan mereka berdua lahir dari pasangan Gonzalo Penatames, yaitu seorang antropolog dan juga punya jabatan yang penting dalam pemerintahan di Meksiko. Sementara ibunya bernama Teresa Penacos, seorang editor pada sebuah majalah mode di Meksiko. Bahkan sang ibu ini punya kantor tersendiri di belakang rumahnya dan ada sekretarisnya yang bekerja serta tinggal di kantornya tersebut. Tapi kantornya itu enggak dempet ya sama rumah utama, di luar, di halaman belakang. Bisa dibilang mereka ini, si Penacos family, adalah keluarga yang cukup terhormat. Pada tahun 2004 dikatakan sang ibu Teresa cerita kepada suami dan anak-anaknya bahwa dia habis mengikuti sebuah kunjungan ke panti asuhan, lalu merasa iba pada 2 anak di panti. Lalu dia meminta persetujuan keluarganya untuk bisa mengangkat kedua anak tadi menjadi bagian dari keluarga mereka. Hal ini disetujui sama suami dan anak-anaknya, termasuk si Erika Penacos tadi. Akhirnya mamanya pun menjemput kedua anak tadi dari panti asuhan. Ada anak cowok 1 orang yang namanya Eric, usianya 5 tahun, dan 1 lagi gadis mungil berusia 1 tahun yang bernama Maria Fernanda. Mereka pun akhirnya tumbuh menjadi keluarga yang harmonis. Erika dan Azura sangat menyayangi Eric dan juga Maria Fernanda. Bahkan sampai tahun 2006, saat Eric usianya 7 dan Maria Fernanda 3 tahun, mereka kelihatan semakin menyatu. Karena sang ibu Teresa suka bepergian keluar kota bahkan ke luar negeri untuk urusan pekerjaan di majalahnya, jadi si Eric dan Maria Fernanda pun dijaga oleh seorang babysitter di rumah mereka. Nama babysitternya Catalina Bautista. Udah kayak telenovela aja ya, Nyonya Catalina.
Karena kasus ini lumayan pelik, maka saya akan bawa kamu ke kronologi dari sudut pandang Erika Penacos. Dan juga sudut pandang ini awalnya dipercaya sama pihak kepolisian. Jadi menurut Erika, dia itu berantem sama sang pacar Diego pada malam hari tanggal 1 Maret 2006. Erika enggak menjelaskan masalah penyebab mereka berantem. Namun akhirnya, dia memutuskan hubungannya sama Diego. Saat itu Diego katanya stres berat dan menangis karena enggak terima diputusin sama Erika. Sampai akhirnya sepanjang malam Diego katanya nelfonin Erika terus, tapi Erika tetap nggak mau angkat telepon. Mungkin ini yang kemudian membuat si Diego stres. Besoknya pada tanggal 2 Maret 2006, jam 7.30 pagi, saat baru membuka mata, baru bangun, di kamarnya sendiri, si Erika melihat ada seorang pria berdiri dekat dengan tempat tidurnya, menggunakan topeng dan juga sarung tangan, serta memegang pistol sambil melihatnya. Erika kaget banget, dia langsung berteriak minta tolong sambil berlari keluar kamarnya. Nah, pria bertopeng itu sempat menarik rambutnya Erika, namun Erika berhasil lolos dan berlari ke kamar adik-adik angkatnya, Erik dan juga Maria Fernanda. Jadi kamar Erika ada di lantai 2, dekat dengan tangga, sementara kamar adik-adiknya juga di lantai 2, tapi agak di sudut, di ujung. Begitu masuk kamar adiknya, pemandangan yang dilihat Erika cukup mengagetkan. Dikatakan kedua adiknya sudah bersimbah darah dengan luka di kepala mereka. Waktu itu Erika mikirnya adiknya ditembak sama si pria bertopeng tadi. Lalu dia berteriak lagi, cari babysitter, Catalina. Dia masuk ke kamar mandi, ternyata di situ ada Catalina dalam keadaan setengah sadar dengan mulut katanya berbusa seperti orang yang sedang overdosis. Saat itu ternyata ayah, ibu, dan kakaknya Erika udah nggak ada di rumah, udah pada pergi kerja. Erika teriak lagi dan saat itu dia mencoba melawan si pria bertopeng yang mengejarnya. Lalu Catalina ikut melawan pria itu juga dan katanya berhasil membuka topeng si pria. Dia ternyata adalah Diego. Lalu Diego mukul Catalina sampai pingsan dan menggorok leher Erika sampai berdarah dengan pisau. Erika katanya kemudian pura-pura mati karena luka di lehernya cukup parah. Lalu Diego pun kabur dari rumah dan setelah yakin Diego pergi jauh, Erika merangkak perlahan-lahan turun ke lantai bawah menuju ke belakang rumah sambil sesekali berhenti karena pendarahan di lehernya. Merangkak lagi dengan susah payah. Dia kemudian mengetuk pintu kantor ibunya. Tadi saya info ya, letaknya ada di halaman belakang. Niatnya mau minta tolong sama sekretaris ibunya yang tinggal di kantor belakang itu. Diketok sama dia pintunya, sang sekretaris kaget lalu menelpon polisi dan ambulans. Lalu polisi dan ambulans datang 20 menit kemudian. Polisi dan medis pun datang, rumahnya jadi rame sama tim investigasi yang kemudian mengumumkan kematian dua adik angkat Erika, Erik dan Maria Fernanda. Ternyata mereka dikatakan meninggal seketika karena bagian belakang kepalanya dipukul sama palu besar. Total ada 28 pukulan di belakang kepala mereka berdua, sampai akhirnya kedua anak ini meninggal dunia. Erika dan babysitter Catalina kemudian menjadi sorotan karena mereka adalah saksi kunci dari kasus ini. Dari hasil wawancara kemudian pihak kepolisian mulai mengejar Diego Rivero ke rumahnya, tapi nggak ketemu. Polisi pun mulai heboh menjadikannya pemberitaan di televisi dan juga koran. Ini buronan, Diego Rivero, usianya 21 tahun. Bagi yang menemukannya dapat hadiah. Dia pelaku tunggal pembunuhan Erik dan Maria Fernanda. Kurang lebih pengumumannya seperti itu. Sampai 4 hari kemudian, Diego pun ditangkap dalam sebuah bus bersama dengan abangnya saat berusaha untuk pergi keluar kota Monterrey. Saat itu sebenarnya Diego terkesan menyerahkan diri. Maksudnya saat polisi mendekati dia, si Diego ini enggak lari, justru menangis. Tapi karena dia tidak punya hak untuk membela dirinya, jadi polisi memaksanya untuk diam. Diego hanya bilang bahwa aku dijebak, walaupun polisi nggak ngerti maksudnya jebakan itu apa, karena berdasarkan bukti di TKP, semua sidik jari dan DNA si Diego ada di mana-mana, baik di kamar adik-adik maupun di kamarnya Erika. Tidak ada DNA dan sidik jari orang asing lainnya di rumah itu. Jadi si Diego ini kan udah sering banget main ke rumah Erika, sudah kenal baik dengan seluruh keluarga Penacos, bahkan sudah akrab sama adik-adik angkat Erika dan babysitternya Catalina.
Sang babysitter Catalina cerita ke polisi, awalnya Diego datang ke rumah dengan baik. Catalina tidak tahu kalau Diego dan Erika baru saja putus, lalu mulai meracuni Catalina dengan minuman supaya overdosis. Catalina yang mulai tidak sadarkan diri katanya sempat melihat Diego kemudian pakai topeng dan mengeluarkan sebuah pistol. Waktu itu, anak-anak Erik dan juga Maria Fernanda lagi main rumah-rumahan. Babysitter Catalina pun pingsan dan tidak tahu apalagi yang terjadi kemudian terhadap Erik dan Maria Fernanda. Saat persidangan yang digelar akhir tahun 2006, saat usia Diego sudah 22 tahun, semua bukti menunjuk kepada Diego sebagai satu-satunya tersangka atas tewasnya Erik dan Maria Fernanda. Palu yang digunakan untuk memukul kepala mereka juga ada sidik jari Diego. Pisau yang digunakan untuk menggorok leher Erika juga ada sidik jari Diego. Dan ada banyak DNA Diego di rumah itu. Hal ini membuat Diego mati kutu. Dan dia bilang memang dia yang melakukannya, dia ngaku. Tapi dia bilang bahwa dia dijebak sangat aneh. Bahkan karena korbannya adalah anak kecil, kemudian netizen satu negara di Meksiko mengutuk si Diego, menghina, mengancam, dan menteror keluarga Diego. Kurang lebih sama kayak kita di Indonesia ya, kalau ada pembunuh anak-anak pasti kita emosi dan mengutuk. Hal itu juga yang terjadi sama Diego. Apalagi pihak keluarga Penacos, mereka itu sangat marah. Erika beserta keluarganya itu selalu emosi dan marah setiap hadir di persidangan. Mereka menuntut Diego ini dihukum mati karena perbuatannya sangat sadis. Mereka yang paling frontal, paling ribut tiap sidang seakan tidak memberi kesempatan pada Diego untuk membela dirinya. Bahkan setiap sidang, si Diego ini tidak pernah didampingi oleh pengacara. Menuduh Diego itu psikopat. Masa diputusin Erika nggak terima dan malah membunuh. Sampai pada persidangan akhir, para juri dan hakim pun memutuskan bahwa Diego Santoy Riverol dinyatakan bersalah. Udah pastilah ya, ada korban, semua bukti nyata juga memberatkan dia, dan saksi hidup yang melihat juga ada. Kemudian Diego pun dijatuhi hukuman penjara 138 tahun. Waduh, ini udah lebih berat daripada hukuman seumur hidup. Tapi ternyata di Meksiko ada juga netizen kayak kita. Jiwa detektifnya meronta-ronta. Ini kasus simpel amat, masa sih abang bahas kasus gampang begini? Kronologi, pelaku ditangkap, dan kelar gitu aja. Tadi pas awal bilangnya kasusnya ruwet. Ini mah kasus gampil bang. Tenang, kasus ini belum selesai. Kasus ini tidak semudah itu. Kesaksian sang sekretaris ibunya Erika yang tinggal di belakang kantor mereka cukup mencengangkan. Bukan hanya itu, kalau kamu tadi simak kronologi versi Erika, terlalu banyak hal janggal. Itu katanya Diego kan pakai sarung tangan, tapi kok DNA dan sidik jarinya ada di mana-mana. Mengapa setelah vonis selesai, sang babysitter Catalina justru diberhentikan lalu menghilang? Mengapa dokter yang mengotopsi jasadnya Erik dan Maria Fernanda menemukan hal janggal pada darah dan juga DNA kedua anak itu? Mengapa Erika katanya lehernya digorok sampai dalam dan juga luka parah? Ternyata santai-santai aja waktu di rumah sakit, bahkan sembuh hanya dalam waktu 13 hari. Kenapa panti asuhan tempat ibunya Erika ngambil Erik dan juga Maria Fernanda ternyata panti asuhan itu bohongan? Nanti juga akan kita lihat kronologi versi Diego dan temuan para detektif yang disewa sama keluarga Diego. Banyak banget yang aneh, tapi karena waktunya udah mau habis, nanti kita sambung lagi di part 2. Jangan marah-marah ya. Makanya kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like dan juga tombol share-nya. Komen juga kritik dan saran beserta ide-ide untuk video selanjutnya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload part 2-nya, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokles S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Tetap jaga kesehatan, terima kasih.